Wamma wignam mastu namo sidam windu saramurti ang lebur syarat kabeh. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan esensi daripada tumpek landep. Nah, untuk mengetahui makna daripada tumpek landep itu, tetap kita berawal daripada uku. Uku Sinta adalah Surya, matahari. Landep adalah teja. Teja yang dimaksud adalah sinar. Kita harus membedakan antara sinar dengan bahasa umum yang dikatakan energi. Itu berbeda. Nah, baru kali ini saya akan mencetuskan, menyampaikan penemuan saya yang sudah terjadi 40 tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu saya menemukan. Sebelumnya 40 tahun yang lalu itu saya bertanya-tanya ke mana-mana, belum mendapat jawaban. Yang saya tanyakan hanya geni wadon dan geni lanang. Ini tidak pernah saya mendapatkan jawaban. Nah, oleh karena itu saya langsung melakukan meditasi yang kontinu, mohon kepada Yang Kuasa. Akhirnya saya menemukan. Penemuan saya ini terkait dengan yang namanya tumpek landep. Yang dimaksud dengan tumpek landep itu adalah landeping jenyana. Nah, kepada teman-teman yang saya cintai, marilah kita rubah pola-pola yang hanya konon katanya, sehingga betul-betul kita tidak mengenal yang sejati. Nah, mulai saat ini saya akan betul-betul membuka vulgar siapa sebenarnya Sang Hyang Pasupati. Di dalam Tatuo, Pasupati Tatuo, itu dijelaskan sekali bahwa Sang Hyang Widi, Sang Hyang Pramawisesa, beliau ingin menikmati ciptaannya, sehingga turunlah beliau. Sang Hyang Pramosiwa sumurup maring Sang Hyang Sadasiwa, Sang Hyang Sadasiwa sumurup maring Sang Hyang Sadarudra, Sang Hyang Sadarudra sumurup maring Sang Hyang Wisnu. Itu sesungguhnya ada di Kemulan, di Rong Tiga. Itu yang dikatakan Sang Hyang Tripurusa. Mengapa di sini hanya Dewa Wisnu? Oleh karena Wisnu itu juga termasuk Dewa Purusa, dan Brahma itu pradana sebagai sumber daripada pradana, dan Wisnu juga sebagai sumber daripada Purusa. Itulah makanya Sang Hyang Widi langsung memasuki ciptanya, yaitu semua kehidupan. Oleh karena itu,
kita berani memastikan sekalipun binatang, manusia, juga sarwa berani, binatang kecil-kecil, dia mempunyai Atma Purusa yang disebut dengan Sangyang Tri Purusa. Di sana ada Atma. Nah, itulah Sangyang Pasupati. Nah, kemudian saya ingin sekali mengajak teman-teman Windusaro ini untuk mengubah pola-pola yang tidak benar. Seperti kita mantenin mobil, ya, kita tidak boleh menurunkan Ida Bathara itu di jalan-jalan. Ini loh, tolong diingat ini. Sebetulnya yang dikatakan Sangyang Pasupati itu adalah Bathara yang guru. Beliaulah sebetulnya. Nah, sekarang kita sudah dekat dengan Bathara yang guru. Mengapa harus pergi ke Diwang? Ya, ini siapa yang punya motivasi ini? Saya tidak tahu itu. Marilah kita sekarang tertibkan diri. Ketika tumpuk landep, jangan sampai kita Diwang ngaturin Ida Sangyang Pasupati padahal beliau ada di kemulan kita. Nah, caranya kita persembahkan dulu kepada Sangyang Pasupati di Merajang. Kemudian serodan Ida Sangyang Pasupati, barulah tataben mobil ketisin tirtaan Ida Sangyang Pasupati, simalu tunasang tirto pengelukatan. Begitu ya. Semua itu adalah serodan Ida Sangyang Pasupati yang kita bawa ke kendaraan itu. Nah, sekarang anehnya lagi ya, kalau saya pikir, mengapa tidak mengutamakan landeping jenyano? Ya, mengapa kita justru lebih cenderung mendoakan agar semua lelandep, yaitu senjata-senjata, lebih tajam daripada kita punya jenyano? Ini sangat disayangkan. Namun baru kali ini saya akan benar-benar mengungkap itu. Nah, selanjutnya yang saya tanyakan, ada yang namanya geni lanang dan geni wadon. Geni lanang itu langsung dari langit diterima oleh rambut kita, diterima oleh bulu-bulu kita, diterima oleh segala lubang tubuh kita. Langsung ini. Kemudian sinar matahari yang memasuki daun, yang memasuki tumbuh-tumbuhan, oleh karena terkontaminasi dengan zat-zat bumi, itulah yang dikatakan geni wadon. Nah, kalau zaman sekarang itu disebut oksigen. Yang penting saya di sini ini mengajak teman-teman jangan menghayalkan bahwa dewa-dewa itu ada di langit semua. Tetapi bagaimana caranya kita terkonek dengan dewa-dewa yang di langit ini? Itu jangan dipakai, ya, jangan dipakai. Sekarang marilah kita belajar dalam suatu kenyataan. Namun di atas daripada kenyataan itu ada mukjizat.
Begitulah cara kita berpikir. Yang namanya tenget itu adalah mujizatnya. Kalau kita katakan itu adalah sebuah mujizat, kita harus membedakan dengan yang namanya sakti. Ya. Mujizat dengan sakti ini berbeda. Yang namanya sakti itu adalah semua energi yang telah memasuki kita. Sekarang kita manfaatkan energi yang sudah ada di alam. Itu yang dikatakan sakti. Itu yang dikatakan manusia sakti pada dasarnya. Ya. Sekarang saktinya manusia itu seperti apa? Saktinya manusia itu adalah kemampuan untuk menciptakan segala aktivitas hidup. Inilah juga yang kita katakan landeping jenjana. Apapun orang lain bisa. Kalau memang kita punya jenjana yang landep, yang tajam, pasti bisa. Orang lain bisa, saya pasti bisa. Begitu caranya kita berpikir. Nah, kemudian sehubungan dengan fungsi daripada tumpak landep ini yang berhubungan dengan landep penggenyana, di sisi lain adalah semua lelandep atau semua pusaka-pusaka. Marilah teman-teman Windusaro ini lebih hormat kepada landep penggenyana yang ada di dalam diri kita daripada menghormati pusaka-pusaka. Marilah kita pahami dengan serius, adakan suatu keputusan yang mana benar, yang mana salah, sehingga tidak kita lebih berat kepada hal-hal yang nyata. Nah, di sini di dalam lontar dikatakan bobot adangan. Bobot adangan itu artinya ada suatu kecenderungan yang lebih berat, sehingga kemana kita arahkan kecenderungan itu. Bila mana kita mengarahkan kecenderungan kita kepada lelandep atau pusaka-pusaka yang nyata, otomatis adangan di dalam jenjana. Ya, ini namanya bahasa bobot adangan. Arti daripada adangan itu adalah menyepelekan. Sangat disayangkan sekali kalau kita menyepelekan ada Sang Yang Atmo yang ada di dalam diri kita. Atmo Purusa dan Atmo Perdana. Atmo Purusa dan Atmo Perdana ini pada dasarnya dikatakan juga geni lanang dan geni wadon. Geni lanang suaranio meletek, geni wadon suaranio meletik. Ini bahasa hakikat. Ya. Geni wadon suaranio meletik. Bo mentik jagongnya. Ini namanya meletik. Ya. Bukan si suaranya kletik. Enggak. Geni wadon artinya menumbuhkan
sama dengan tumbuh-tumbuhan yang kita tanam, dia mentik. Ya. Geni wadon ini artinya di dalam diri itu adalah menumbuhkan suatu ideologi yang baik dan benar bagi orang yang mempunyai dasar etika. Di sisi lain, bila mana orang itu tidak mempunyai dasar etika terhadap sesama hidup, terhadap alam semesta, mereka tidak akan bisa. Yang mana harus dihormati, yang mana harus dipuji, yang mana harus dijunjung, ini tidak akan tahu. Nah, bila mana kita mempunyai dasar etika terhadap alam semesta, terhadap semua kehidupan, maka kita wajib mengetahui yang namanya doh aparek bobot adangan. Bobot adangan saya sudah jelaskan tadi, adalah kecenderungan dan pengabaian. Kemudian yang namanya doh aparek, apa yang jauh dan apa yang dekat. Yang jauh itu adalah karena menghayal, menganggap sesuatu yang jauh. Aparek itu karena kita meneliti diri sendiri. Dekat loh. Kita meneliti diri di dalam diri sendiri. Fungsi diri. Dari fungsi kaki, fungsi tangan, fungsi perut, fungsi nafas, fungsi dada, fungsi rasa, fungsi ingatan, fungsi tujuan, fungsi keinginan, segala fungsi hidup. Itu namanya aparek, tidak jauh. Nah, kalau kita mempelajari orang lain, itu namanya tebak-tebakan. Menebak orang lain lebih rendah dari kita, menebak orang lain lebih bodoh daripada kita. Marilah kita rubah pola-pola itu. Utamakan sekarang mempelajari diri, agar kita tahu fungsi daripada hidup yang sebenarnya. Sekarang saya perjelas lagi. Geni wadon itu adalah menumbuhkan yang bermacam-macam ini tumbuhnya. Ada nyet, cito, budi, manah, pengerasa. Ini tumbuh setiap hari. Inilah yang namanya geni wadon. Inilah yang namanya manusa sakti. Kemudian yang namanya geni lanang. Ini adalah power, betul-betul anugerah. Hasil daripada kita melakukan brata, yasa, yoga, samadhi. Ini akan memberikan suatu kekuatan yang dinamakan kekuatan purusa. Ya. Nah, sekarang saya garis bawahi. Kemana kecenderungan kita? Kemana bobot kita? Kalau kita mempunyai bobot, suatu kebenaran yang hakiki, semasa hidup maupun sesudah mati, inilah geni lanang yang bersifat purusa. Purusa artinya langgeng.
Nah, kecenderungan umat manusia adalah memanfaatkan dan menyalahgunakan manusia sakti dan geni wadon itu. Oleh karena sudah terbiasa kita mendengarkan hebat-hebatnya orang sakti, ini betul-betul mempengaruhi kejiwaan kita, yang akan sangat-sangat menghambat untuk menyelesaikan tugas dan kewajiban hidup agar sampai pada tujuan hidup yang sebenarnya. Oleh karena kita mempunyai suatu kecenderungan yang salah. Saya benar-benar berani mengatakan salah. Bila ada niat-niat mengusik ketentraman orang lain. Contohnya, kalau zaman-zaman dulu ini ya, kata-kata sumbang, kata-kata sombong, ini biasa menjadi korban jiwa. Nyawa bisa melayang. Oleh karena zaman dulu orang-orang itu mempunyai kecenderungan untuk memiliki suatu kesaktian yang hebat. Sehingga sedikit salah paham di dalam berbicara tantangan. Kapan? Di mana? Itu jawabannya. Nah, kita bertumpu dari cerita itu. Marilah kita jauhkan pikiran dari pola-pola itu. Marilah kita dekatkan diri kepada Sang Hyang Tripurusa yang betul-betul memberikan suatu kekuatan untuk hal-hal yang positif. Bagaimana cara kita mengubah pola pikir yang seperti itu? Kekuatan daripada Sang Hyang Tripurusa atau Sang Hyang Pasupati itu selalu arahnya yang positif. Sejak mulai saya belajar, saya tidak mempunyai ilmu-ilmu yang mencelakakan orang lain. Tetapi saya selalu belajar untuk membentengi diri. Sampai-sampai saya berani menyampaikan segala bentuk kejahatan, saya akan berani berhadapan. Cuma harus di atas kebenaran. Saya belum pernah mempunyai cita-cita seujung rambut pun untuk membuat sakit hatinya orang lain, untuk membuat kecewanya orang lain, untuk membuat penyesalan pada orang lain. Apalagi sampai niat-niat meracuni orang lain. Itu sangat jauh dari pola pikir saya. Apalagi pola-pola pikir yang ingin membunuh dengan kekuatan-kekuatan misterius, itu memang tidak ada seujung rambut pun tidak terkandung di dalam jiwa saya itu. Saya selalu mempunyai cita-cita sejak awal saya belajar. Bagaimana saya bisa mensejahterakan orang lain, bagaimana saya bisa mengayomi orang lain, bagaimana saya bisa membantu orang lain. Hanya itu terus-menerus di dalam benak saya. Ya.
Sekarang sehubungan dengan upacara Rajo Panulah yang akan kita laksanakan. Ini. Intinya adalah kita harus beretika. Pewintenan Rajo Panulah ini adalah sebuah etika yang bisa dibenarkan dari segala penjuru. Yang saya maksud dari segala arah yang diisi oleh Nawasango dan Sang Hyang Tripurusa. Kita mohon izin agar kekuatan para dewa yang bernilai positif bisa kita simpan di dalam diri. Nah, itulah artinya Rajo Panulah. Sehingga di dalam pewintenan Rajo Panulah intinya adalah mohon izin kepada 13 elemen. Pertiwi, Apah, Tejo, Bayu, Akasa, Surya, Chandra, Lintang, Teranggana, Geni, Banyu, Angin, Ambun, itu 13. Saya mohon izin. Ya. Bila mana kita mempunyai kesadaran bahwa semua tubuh ini berasal dari alam semesta. Dengan izin tersebut, nanti kita boleh mengembalikan. Saya setiap hari, mata saya sudah tidak baik lagi. Kembalinya kemana? Saya persembahkan kepada bulan dan bintang. Rasa mulut saya tidak begitu enak merasakan makanan. Rasa saya berkurang. Saya kembalikan kepada bumi. Daging saya mulai mengurus. Jangan lain kembalinya ke bumi. Saya punya aksi dulunya energik, sekarang sudah menurun. Setiap hari saya ingat agar itu kembali kepada ambek nyilih ring i bintang. Berangsur-angsur saya kembalikan. Semuanya saya kembalikan. Inilah tujuannya. Bila mana kita tidak melakukan pewintenan Rajo Panulah, siapa yang terima? Sekalipun dikembalikan, siapa yang terima? Oleh karena dalam hidup kita ini penuh dengan kekotoran-kekotoran jiwa. Ya. Ingin meremehkan orang lain, ingin menjelek-jelekkan orang lain demi kepentingan, ingin memfitnah orang lain. Inilah kekotoran jiwa. Bila mana kita kembalikan barang yang suci dulunya kita terima, tetapi kembali dengan kotor, siapa yang terima? Tidak akan bisa diterima itu. Tuhan itu sangat suci, tidak tersentuh. Nir toyam, nir tejam, nir marudo. Sehingga harapan kita untuk kembali kepada asal, ini adalah khayalan-khayalan yang tidak akan pernah tercapai. Nah, bila mana kita betul-betul menyucikan jiwa kita,
selaras dengan fungsi-fungsi alam. Siapa yang menolak? Marilah kita pelajari itu. Seandainya ada yang menolak, kita sudah menyucikan diri, berusaha mati-matian, sampai melakukan brata, yoga, dan samadhi. Siapa yang akan menolak untuk kita kembali kepada asal? Ini pegang teguh ini. Mengapa saya ditolak? Saya meminjam tubuh dari alam, telah saya manfaatkan dengan baik, telah saya fungsikan seperti fungsi alam yang sebenarnya. Siapa yang akan menolak saya kembali kepada asal itu? Ya, ini. Nah, itulah fungsi daripada Raja Panullah yang harus disertai dengan prinsip sayangi diri, akui di dalam diri kita ini ada bagian-bagian suci daripada para dewa dan Tuhan itu sendiri. Cuma betul-betul dari dalam hati nurani. Saya unggah di YouTube karena memang niat saya ingin membangun perdamaian. Semua manusia yang mempunyai niat atau kesanggupan untuk mewujudkan suatu perdamaian, untuk mewujudkan suatu agama yang murni. Agama yang murni itu tidak terlepas daripada tatwa, sila, atmanastuti. Kita sekarang ini sedang berjalan, sedang praktis di dalam tatwa. Nah, penjelasan yang terakhir, saya akan menjelaskan hari tumpek landep itu adalah saniscara keliwon uku landep. Ukunya tadi sudah jelas. Itu adalah tejo. Landep itu adalah tejo. Kemudian saniscara. Dewaning saniscara dua. Durga dan Wasurama. Ini. Apa sebenarnya Wasurama? Orang filsafat harus bertanya. Apapun yang dibaca, ditanya. Sekarang Rama itu berasal dari kata Ramoreno. Ya, Ramoreno itu adalah ibu dan bapak. Wa, su. Wa artinya mang. Su artinya luwih. Luwih itu artinya adalah sebuah kemasan bahasa. Itu baik, itu benar, itu banyak fungsi. Itu kejujuran, itu kesungguhan, itu namanya su. Ya. Di sana ada kejujuran, di sana ada kebenaran, di sana ada kesungguhan, di sana ada kebaikan. Itu namanya su. Wa artinya padang, su artinya lebih. Rama sekarang ya. Ra itu berasal dari Raditya. Ma itu adalah unsur air yang ada di embang ini. Ma artinya mang. Di siang hari
Ini ada unsur-unsur air di kosong ini, di alam buah. Inilah yang mengambil energi, yang memegang sinar daripada matahari. Inilah yang dikatakan Wasurama. Ya, kalau di malam hari molekul-molekul air atau substance water, unsur-unsur zat air yang ada di malam hari, itu memegang sinar bintang dan bulan. Itulah yang namanya Krishna. Itulah yang namanya Krishna. Sekarang diwujudkan oleh para pendahulu kita dengan cerita, sehingga kita itu berasumsi bahwa itu adalah manusia. Ya, makanya sampai hari Rama, hari Krishna. Kalau bahasanya itu saya tidak menyalahkan, ya silahkan mau mengatakan hari Rama, hari Krishna. Tetapi tahu ndak tatuannya orang-orang itu? Ya, kalau orang itu tahu tatuannya, tidak akan menjadi pamer-pamer di jalan-jalan seperti itu. Itu adalah suatu rahasia hidup yang harus dipegang di dalam diri. Ya, Rama itulah yang namanya Agni Purusa. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu masculine energy. Kemudian kalau sinar itu sudah memasuki daun, dia akan menjadi feminine energy. Energi yang masuk ke daun inilah cikal bakal daripada Durga. Ya, cikal bakal daripada Durga. Energi yang memasuki tumbuh-tumbuhan kemudian dimakan oleh binatang-binatang. Inilah energi, inilah yang dikatakan Durga, karena asalnya sama. Ya. Sehingga kita betul-betul memandang tattoo itu dengan cerdas dan dengan benar-benar kita yakin, dan tidak ada keyakinan sebelum memahami. Begitu loh. Nah, sekarang fungsi daripada geni lanang dan geni wadon itu bukan hanya pada manusia, ya, pada binatang. Oleh karena dia juga punya Atma Purusa namanya binatang, sehingga dia bisa menyelamatkan dirinya dari ancaman-ancamannya. Nah, inilah kekuatan daripada Atma Purusa dan energi yang bersifat Purusa. Sehingga binatang pun dia mempunyai suatu naluri untuk mencari makan. Dia menciptakan binatang itu. Naluri-naluri untuk menemukan santapannya, sehingga dia bisa hidup di tempat yang bebas tanpa dibantu oleh manusia. Nah, mungkin yang paling inti sekali di sini saya jelaskan, arti daripada tumpak landep itu adalah landeping yajana, dan arti daripada saniscara yang dewanya dua, dewaning saniscara, Durga dan Wasurama. Nah, Wasurama sudah saya jelaskan, Durga juga. Sekarang di sana ada Klion.
Kelion itu adalah siwa. Dan siwa itu ada 3. Ya. Ada siwa di suah, ada siwa di buah, dan ada siwa di pur. Nah, makanya bila mana kita kencing ini ya, kalau ingat ya, kencing. Pasang tabi namo siwa, karena ada siwa di bumi. Ya, buang kotoran apapun. Jangan lupa, kalau bisa sampai melekat di dalam hati, walaupun itu tidak diucapkan. Karena di dalam puja ada Angah Sri Prabowati Sarwo Jiwo Amartaya Namah Wong Rangring Sah Siwo Bumi Namu Namah. Itu ada dalam puja. Berarti di bumi itu ada siwa. Dulu. Nah, sehubungan dengan penghormatan terhadap alam semesta, kita harus betul-betul mengerti fungsinya. Berdikit-dikit mengerti fungsi daripada mikrokosmos dan makrokosmos. Nah, mungkin itu saja. Nanti mari kita Darmo dulu tanyakan apa yang masih ragu-ragu atau kurang jelas, saya akan berikan lebih jelas lagi. Nah, untuk itu marilah kita puja kedamaian itu, agar kita mampu damai di hati, damai di luar, damai di mana-mana, dan damai setelah kita meninggalkan dunia ini. Om Santi 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 Om.